Hai semuanya, selamat pagi. Selamat datang kembali di segmen Analisa Pagi, di mana kita akan mengulas tentang news dan juga pergerakan dari Bitcoin untuk hari ini. Sebelum kita mulai videonya, aku mau kasih info ke teman-teman, kita ada airdrop ya dari BitGert. Teman-teman bisa memperoleh Bryce, teman-teman. Ini adalah nama token ya, Bryce. Itu dibagikan sebesar 1 juta Bryce kalau teman-teman ikut airdropnya. Jadi untuk caranya silakan langsung aja cek link yang ada di kolom deskripsi atau di komentar yang saya pin ya. Di sana saya kasih link, silakan teman-teman klik dan lakukan misi-misi untuk mendapatkan airdropnya. Jadi caranya gampang, teman-teman wajib punya Twitter dan juga Telegram. Silakan teman-teman untuk follow-follow aja akun yang diperlukan, kemudian join juga dengan grup dari BitGert. Dan di sini ada pilihan juga untuk teman-teman itu melakukan downloading untuk aplikasinya. Jadi kalian harus menjadi user juga, terus kalian tinggal masukkan aja alamat wallet yang kalian punya. Nanti airdropnya akan langsung masuk ke wallet daripada BitGert. Oke, sekarang kita akan masuk pembahasannya untuk Bitcoin seperti apa. Jadi kemarin kita udah dapat beberapa data, yaitu dari data inflasi dari Inggris, teman-teman sudah mengalami penurunan 0,2%, lumayan. Terus dari Eropa itu juga udah mengalami penurunan juga ya, dari sebelumnya 10,1 turun ke 9,2 sesuai forecast, which is bagus. Terus dari data yang lain yang penting adalah data PPI, teman-teman. Indeks harga produsen itu juga mengalami tren penurunan, artinya inflasi sudah berhasil ditekan. Kalau kita lihat dari data CPI kemarin, itu adalah perspektifnya konsumen, sekarang PPI adalah perspektifnya produsen. Dan ternyata harga-harga pokok, harga-harga untuk membuat atau memproduksi barang, itu mengalami tren penurunan, which is sebenarnya bagus ya. Inflasi sudah berhasil ditekan, nanti kita akan lihat korelasinya seperti apa untuk Bitcoin. Dan hari ini kita akan dapat beberapa event, yaitu dari pidato European Central Bank. Terus juga akan ada izin bangunan, klaim pengangguran awal, indeks manufacture Fed, Philadelphia, dan juga inventory minyak mentah. Hari ini mungkin nggak akan terlalu signifikan seperti kemarin. Mungkin akan ada tren yang bisa kita lihat dan kemana kira-kira arah dari Bitcoin. Oke, dari news teman-teman, hard fork dari Matic kemarin berhasil, ya sukses. Tim Polygon mengkonfirmasi bahwa hard fork telah berjalan sesuai jadwal, mengatakan bahwa tidak ada tindakan yang diperlukan pihak manapun karena upgrade yang dipicu secara otomatis. Jadi beritanya kemarin ini udah sangat positif untuk Matic, jadi nggak ada masalah. Yang lain ada berita dari AAV ya, anggota tim AAV dari wallet 0x4 Graham bla 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 itu mentweet bahwa ETH atau AAV itu eh, volume ketiga dapat diluncurkan minggu ini. Pembaruan volume ketiga itu memperkenalkan fungsi aset lintas rantai alat kontribusi komunitas model pengoptimalan gas yang diharapkan dapat mengurangi biaya sebesar 20-25%. Which is ini bagus ya. Terus juga ada BNB Auto Burn, teman-teman. Adalah protokol triwulan yang digunakan untuk membakar BNB dalam jumlah yang ditentukan sambil menawarkan transparansi dan juga prediktabilitas yang lebih besar kepada komunitas dari BNB. Jadi ada fitur auto burn. Terus juga akan ada game Web3. Intila X mengumpulkan dana pribadi sebesar 12 juta sebelum peluncuran Polygon yang akan datang. Jadi ada project baru yang akan muncul di blockchain Polygon, terus juga ada Filecoin. Ini yang bermitra dengan Lockheed Martin untuk menyebarkan sistem file terdesentralisasi di luar angkasa. Terus dari berita yang lain ada crypto firm Genesis mengajukan kebangkrutan ya, berencana mengajukan kebangkrutan bab ke-11. Jadi Genesis salah satu grup dari itu temennya Genesis, terus Grayscale dan kawan-kawan. Ini udah mulai kelihatan bakalan collapse, teman-teman. Hati-hati ya. Coinbase secara resmi menghentikan penghentian operasionalnya di Jepang. Ini juga ditindaklanjuti karena memang ya tentang masalah kepemilikan fiat ya.
dari Coinbase. Terus juga ada berita dari pendiri dan pemilik mayoritas dari BitLato. Ini adalah bursa crypto exchange, which is ya exchange ya, yang dituduh melakukan pengiriman uang tanpa izin, dan sekarang mereka lagi dalam proses penyelidikan, teman-teman. Jadi dalam proses ya penangkapan lah, karena memang keterlibatannya melakukan tindak kejahatan. Ini berita dari Filecoin. Filecoin dia lagi ada upgrade teknologi ya, teknologi yang terbaru mereka, which is mungkin harganya bisa aja berpotensi mengalami penguatan. Terus dari berita yang lain ada Bank Sentral Spanyol ini yang mengapprove euro yang link ya masuk ke Sandbox inisiatif. Jadi ini news yang cukup menarik untuk kita lihat karena perbankan di daerah Spanyol itu udah mulai mengadopsi yang namanya blockchain ya, teknologi blockchain, cryptocurrency, khususnya di sini yang mereka katakan adalah the sandbox. Terus dari berita yang lain, Genesis, oke, ini sudah mengumumkan kebangkrutan dan sekarang kita akan lihat efeknya ke market, teman-teman. Karena ini news yang cukup banyak dinanti oleh orang-orang saat ini. Kita belum menunggu kawannya satu lagi, Grayscale, yang dinyatakan bangkrut, bisa dibilang gitu. Nah, itu bisa jadi potensial sesuatu yang sangat buruk ya, yang bisa terjadi pada market. Terus juga ada crypto miners yang mengatakan atau menjelaskan bagaimana Bitcoin itu stabil. Bagaimana Bitcoin bisa stabil. Ini mereka katakan di interview eh, World Economic Forum di Swiss ya, di Swiss bear market itu memang menjadi masalah kalau kita lihat untuk para miners karena mereka seringkali gagal dalam mengatur keuangan internal mereka, sehingga dana yang dihasilkan dari proses mining itu nggak sesuai sama expenditure, sama pengeluaran daripada operasional para miners. Ya, mereka mengatakan memang sangat-sangat sulit dalam kondisi bear market. Tapi semuanya akan berbeda ketika market lagi dalam tren bullish. Itu para miners cuannya gila, teman-teman. Jadi melakukan diversifikasi strategi itu adalah menjadi hal yang sangat penting bagi para miners untuk tetap bisa bertahan sampai trennya kembali baik ya. Ya, jadi kemungkinan kedepannya mungkin miners-miners bakalan mengganti strategi mereka, dan semoga juga ada komputer-komputer yang lebih canggih yang bisa memproses data dengan lebih cepat tapi dengan eh, energi yang lebih baik. Ini ada berita soal Shiba yang kemarin naik signifikan untuk pergerakannya itu karena mereka lagi tesis untuk L2 blockchain launch, teman-teman. Jadi Shibarium ini akan semakin berkembang ke depannya dan membuat harga Shiba kemarin spike cukup signifikan. Sekitar 15 ya 12% gitu ya naiknya. Jadi kalau kita lihat memang dari segi pergerakan Shiba ini sometimes dia suka ngepam gitu. Dari developernya sih kalau dari Shiba sebenarnya masih cukup di develop ya untuk koin ini, untuk token ini, jadi nggak ada masalah menurut aku pribadi. Kalau teman-teman ada yang long invest di Shiba, teman-teman mau staking, ya sepertinya memang teman-teman harus staking sih supaya reward yang kalian bisa dapatkan lebih banyak ke depannya. Ini ada berita juga tentang DeFi, Avalab. Teman-teman itu mengatakan bahwa kemarin itu mereka punya masalah. Tapi mereka sih mengatakan ini bukan sebuah serangan yang begitu fatal ya. Oke, ini masih ada hubungannya sama World Economic Forum yang dilakukan kemarin. Terus kalau dari berita yang lain, ini ada apakah Bitcoin akan kembali dikerek naik sampai 22.000 dolar melemah, dan Bank Sentral Jepang ya itu melakukan quantitative easing, teman-teman, melancarkan untuk peredaran mata uang mereka. Jadi mereka nggak menaikkan suku bunga tapi justru membeli bond. Ini adalah strategi yang berbeda. Ini menyebabkan dolar kemarin drop cukup signifikan. Ya sebenarnya bukan karena data daripada kebijakan Bank Sentral Jepang, tapi juga dari data-data ekonomi yang menunjukkan inflasi turun. Which is ini menekan pergerakan dari indeks dolar.
Terus dari berita yang lain ini ada Dogecoin yang menekan karbon emisi mereka sampai 25% mengikuti caranya dari Elon Musk. Elon Musk, Doge Father, ini selalu sukses ya untuk menggerakkan harga Dogecoin. Mereka bilang kemarin, ini ada tweetnya, sorry, ini tuh cukup lama sih. Mereka akan mengimprove ya strategi mereka supaya bisa mengurangi emisi karbon. Terus DCG, Digital Currency Group, saat ini mengatakan tidak akan membagikan dividen karena memang kondisi dari likuidasi mereka lagi bermasalah. DCG ini lagi banyak-banyak masalah sekarang, teman-teman. Jadi boro-boro perusahaan ini mau bagi dividen ya. Mereka buat operasional aja mungkin dalam kondisi kesulitan. Well, ini satu indikasi bahwa perusahaan ini lagi sedang bermasalah, grup ini lagi bermasalah. Kita akan lihat apakah mereka bisa tetap survive dalam kondisi yang seperti sekarang. Crypto stock. Oke, ini ada stock market atau market saham dari perusahaan-perusahaan teknologi khususnya yang berhubungan sama kripto seperti Coinbase dan juga MicroStrategy itu menguat sebesar masing-masing 69% dan juga MicroStrategy 74% sejak penurunan terakhirnya. Ini adalah rebound yang cukup signifikan ya dari segi pergerakan karena memang beberapa data yang cukup menunjang seperti indeks dolar yang turun dan kemudian market saham juga yang ada kesempatan untuk rebound memang karena udah mengalami tren penurunan yang cukup panjang. Ini ada masalah dari developer. Ini kembali World Economic Forum. Sepertinya kemarin cukup cukup rame ya dibicarakan, ada banyak hal yang mereka diskusikan soal Decentralized Autonomous Organization. Jadi fokus pembahasannya adalah di perihal DAO. DAO ini adalah salah satu produk aplikasi di mana kita bisa melakukan voting. Kemudian kita juga bisa mengambil masukan dari orang lain menggunakan teknologi blockchain dan ini tentunya adalah sangat-sangat transparan dan juga kita bisa kelola ini sebagai sesuatu yang bisa berkembang di masa depannya. Ya kita tunggu aja lah community DAO ini menunjukkan apa saja yang mereka bisa lakukan untuk kepentingan uh, kemajuan bersama. Jadi so far dari segi news-news kripto ini sangat-sangat bagus. Ada news yang lain yaitu dari Chairman dari Federal Reserve Jerome Powell kena COVID, teman-teman. Jerome Powell sakit, ya libur dulu lah. Ini karena merebaknya kasus COVID ternyata yang belum selesai-selesai ditangani oleh Amerika Serikat. Jadi mereka di kala ekonomi saat ini yang mungkin banyak orang yang udah nggak peduli lagi sama COVID, Jerome Powell malah kena COVID. Jadi ya semoga cepat sehat kakek Jerome Powell. Semoga semoga kebijakan-kebijakannya ke depan bisa lebih baik lah. Oke, gimana korelasinya terhadap Bitcoin? Sebelumnya kita akan bahas untuk pergerakan dari indeks dolar. Indeks dolar spike kemarin sempat drop signifikan ya. Turun drop karena pembacaan dari data inflasi Eropa dan juga Inggris yang turun. Kemudian juga ada data PPI yang juga turun. Sebenarnya positif buat cryptocurrency. Ternyata down daripada dolar itu sebentar aja. Indeks dolar turun sebentar, kemudian spike balik lagi. Kalau kita lihat dari segi RSI, ini ada divergence, ada bullish divergence, which is udah waktunya nih indeks dolar ada potensial buat mengalami tren penguatan jangka pendek. Kalau dari daily ini spike-nya naik turun ya, squeeze atas bawah. Jadi yang kena ya kasihan. Oke, gimana untuk emas? Emas masih terdegradasi. Saat ini emas pergerakannya turun 0,71%, lumayan tinggi. Terus juga dari S&P 500 kemarin kena reject di level resistance di sini ya, di 4.200, sorry 4.020. Padahal kita sebelumnya expect kalau S&P 500 bakalan bisa untuk break level resistance di sini dan mengkonfirmasi yang namanya descending broadening wedge sehingga pergerakannya berpotensi naik sampai 4.500. Tapi so far belum terjadi. Justru kita kena reject yang cukup keras. Ini dia turun 1,5%, sangat-sangat dalam ya. Rejectionnya begitu jelas teman-teman. Terus dari pergerakan Bitcoin,
ternyata juga mengalami koreksi 1,72%. Nah, di saat ini adalah fase yang cukup krusial kalau menurut aku. Kemarin kita udah ada explain sedikit ya kalau posisi daripada Bitcoin di time frame 4 jam ada divergence. Saya sudah bilang Bitcoin ada bearish divergence, tapi memang pergerakannya masih cenderung di bawah naik. Bahkan Bitcoin spike naik sampai ke 21.500. Ya, which is good. Tapi dari segi indikator RSI memang menunjukkan hal yang sudah mulai mengalami jenuh beli. Sehingga ya koreksi wajar bisa saja terjadi. Seperti target kita, Bitcoin kalau dalam tren yang normal dia mungkin koreksi sampai kisaran 20.000, 20.000 ya baiklah, tidak ada masalah. Apalagi kalau dia bisa turun ke 19.600 di Fibo 61,8 ini. Kalau let's say Bitcoin bisa turun sampai level tersebut, ya saya kira Bitcoin masih sangat berpeluang untuk mengalami tren penguatan. Tapi yang kita harus waspadai adalah saat ini kita menunggu apakah level tersebut 19.600 ini nggak sampai di breakdown. Jika 19.600 ini di breakdown, ini akan ada indikasi yang cukup parah di time frame weekly. Oke, kita akan ulang lagi ya. Kita udah pernah bahas ini di hari Minggu, kalau nggak salah di segmen Nyangkut Bareng, itu aku sudah explain ke teman-teman bahwa posisinya Bitcoin itu memang close positif, tapi nggak menjamin kalau Bitcoin bakalan tetap sustain, bertahan, ataupun melanjutkan tren penguatan. Ada indikasi terjadi fake out. Yang bisa teman-teman jadikan indikator adalah EMA 21. Teman-teman, ketika Bitcoin berhasil mengungguli EMA 21, posisinya Bitcoin itu berarti dalam kondisi uptrend. Atau ketika chart Bitcoin berada di atas EMA 21, itu trennya lagi naik. Akan tetapi, kita pernah melihat kondisi di mana Bitcoin ini berhasil breakout dari EMA 21, kemudian 2 minggu kemudian kita malah balik turun lagi, dan itu confirm terjadi fake out. Dan saat ini posisinya Bitcoin lagi berada di ujung tanduk. Kita ongoing membuat doji. Let's say kalau Bitcoin closing di kisaran 20.800, kita akan bikin doji dan itu mungkin akan mirip dengan fake out yang terjadi di sini di bulan Maret 2022. Tapi tentunya kita harus lihat closing time frame weekly kita dulu seperti apa. Kalau Bitcoinnya closing di level tersebut, katakanlah di 20.800 atau di bawahnya, hati-hati teman-teman. Karena kita wajib closing dengan candle positif, ya setidaknya bisa closing di 21.700, itu bisa menjadi posisi aman buat Bitcoin closing time frame weekly, sorry. Jadi kita masih dibayang-bayangi sama yang namanya fake out terhadap Bitcoin. Dan untuk pergerakan Bitcoin di time frame daily, ya koreksi wajar mungkin ya pantas lah untuk Bitcoin saat ini karena memang kemarin kita cukup stagnan, udah beberapa hari berada di level jenuh beli ya, sehingga koreksi wajar cukup penting untuk terjadi untuk menarik para buyers untuk membeli Bitcoin. Kemudian di time frame daily kita akan lihat nanti pergerakan daripada EMA 21 ini mengalami tren penguatan. Even dia naik, targetnya sih bisa sampai ke 19.800, 19.600 kira-kira. Kalau dia bisa naik sampai sini, terus Bitcoin turun dan katakan di level tersebut, masih berpotensi untuk naik. Akan tetapi kalau pergerakannya justru agresif, Bitcoinnya drop signifikan, bahkan menembus EMA 21, nah itu udah harus waspada teman-teman. Oke, kalau dari Bitcoin gitu, so far kita masih dalam tahap koreksi, ya kita tunggu aja di posisi-posisi wajarnya, dan kita masih ada indikasi untuk bull trap juga, so ini akan sangat penting untuk perdagangan beberapa hari ke depan. Semoga teman-teman nggak terlalu FOMO, yang udah cuan, ya bersyukurlah teman-teman. Oke, mungkin pembahasan Bitcoin gitu aja dari segi news dan technical. So far kita masih ada data-data penting lainnya yang mungkin kita akan ulas, yang akan kita dapatkan juga di minggu-minggu depan. Again, yang mau ikut airdrop boleh cek link di kolom deskripsi. Dan hati-hati sama kasus Genesis ini ya. Genesis kemudian Grayscale itu bisa jadi indikasi yang sangat parah kalau let's say mereka dinyatakan collapse, Grayscale mengikuti jejak Genesis yang collapse. Oke, gitu aja untuk pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat.
Kalau kalian punya pertanyaan lain, punya koin lain untuk dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Dan sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.